Semalam tuh aku ada sosialisasi tentang thalassemia, tapi aku masih kurang paham thalassemia itu kayak apa ya. Daripada bingung, baik aku mana aku nih depan aja gini. Pan. Oh, kenapa? Semalam tuh aku ada sosialisasi tentang thalassemia loh, tapi aku masih kurang paham thalassemia itu yang kayak apa ya. Oh, thalassemia kah? Jadi thalassemia itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindak lanjuti untuk penyakit thalassemia yang akan kita bahas. Itu sebenarnya sudah umum dibicarakan di dunia kesehatan, apalagi bagi pasien thalassemia tersebut. Nah, kita lanjutkan. Apa sih thalassemia? Sebelum kita lanjut, izinkan untuk saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Tempat tanggal lahir Ranto 4 Oktober tahun 2004. Alamat saya berada di Desa Mandurian dengan NIM di kampus 24D3 TBD 0006. Prodi dari D3 Teknologi Bank Darah. Motivasi dari saya mengambil daripada apa yang kata Patrick, teruslah bernapas. Lanjut. Nah, apa sih thalassemia? Pengertiannya, thalassemia adalah kelainan darah bawaan yang terjadi akibat mutasi genetik yang memengaruhi produksi hemoglobin dalam tubuh. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Pada penderita thalassemia, produksi hemoglobin terganggu sehingga menyebabkan anemia. Produksi hemoglobin terganggu sehingga menyebabkan anemia itu atau kekurangan darah. Ada dua jenis utama thalassemia. Yang pertama, thalassemia alfa yang disebabkan oleh mutasi gen pada rantai alfa globin, dan thalassemia beta yang disebabkan oleh mutasi gen pada rantai beta globin. Lanjut. Nah, jenis-jenisnya tadi ada dua. Yang pertama, thalassemia alfa terjadi akibat mutasi pada rantai alfa globin. Ada 4 gen yang berperan dalam pembentukan rantai alfa, dan tingkat keparahan penyakit bergantung pada jumlah gen yang mengalami mutasi. Yang pertama, silent carrier. Mutasi satu gen tidak menunjukkan gejala, tetapi dapat menurunkan gen thalassemia kepada keturunannya. Thalassemia alpha minor. Mutasi 2 gen, gejala ringan seperti anemia ringan, hemoglobin H, disiase, atau mutasi 3 gen. Gejala lebih berat termasuk anemia kronis dan pembesaran limpa. Hydrops vitalis, mutasi 4 gen, kondisi paling parah yang biasanya menyebabkan kematian bayi sebelum lahir untuk pasien thalassemia. Yang kedua tadi ada thalassemia beta. Terjadi akibat mutasi pada rantai beta globin. Ada 2 gen yang berperan dalam pembentukan rantai beta, dan tingkat keparahan penyakit bergantung pada jumlah gen yang mengalami mutasi. Thalassemia beta minor itu mutasi 1 gen, gejalanya ringan atau tanpa gejala. Bisa ringan, bisa tanpa gejala, tetapi dapat menurunkan gen thalassemia kepada keturunannya. Thalassemia beta intermedia, mutasi sebagian gen. Gejala sedang hingga berat, tetapi tidak selalu memerlukan transfusi darah rutin. Thalassemia beta mayor, mutasi 2 gen, gejalanya berat, membutuhkan transfusi darah seumur hidup dan perawatan intensif. Thalassemia dalam bahasa kesehatan biasa disebut dengan laut darah, karena tadi transfusi darah seumur hidup, makanya disebut dengan laut darah. Lanjut. Nah, gejala thalassemia bervariasi tergantung tingkat keparahannya. Mulai dari anemia ringan hingga berat yang memerlukan transfusi darah secara rutin. Penyakit ini diwariskan dari orang tua dan tidak dapat dicegah, tetapi dapat dikelola dengan perawatan seperti transfusi darah dan transplantasi sumsum tulang. Gejalanya ada anemia. Penderita sering merasa lelah, lemas, dan pucat, pusing, atau sakit kepala akibat kekurangan oksigen dalam darah, sesak napas, terutama setelah aktivitas fisik, urin berwarna gelap karena peningkatan bilirubin dalam darah,
Detak jantung tidak beraturan akibat tubuh berusaha mengompensasi kekurangan oksigen. Kuku rapuh menunjukkan kurangnya zat besi dan oksigen dalam tubuh. Pembesaran limpa bekerja lebih keras untuk menghancurkan sel darah merah yang tidak normal. Gangguan pertumbuhan pada anak-anak talisemia dapat menyebabkan pertumbuhannya terhambat. Terapi dan pengobatan talisemia. Yang pertama itu bisa melalui dengan transfusi darah. Penderita talisemia berat sering memerlukan transfusi darah secara rutin untuk menjaga kadar hemoglobin dalam tubuh. Terapi kelasi zat besi. Transfusi darah berulang dapat menyebabkan penumpukan zat besi dalam tubuh, sehingga diperlukan terapi kelasi untuk mengeluarkan kelebihan zat besi. Yang ketiga, suplemen asam folat membantu pembentukan sel darah merah yang sehat dan mengurangi gejala anemia. Yang keempat, transplantasi sumsum tulang. Satu-satunya metode yang dapat menyembuhkan talisemia secara permanen, tetapi memiliki risiko yang tinggi dan membutuhkan donor yang cocok. Jadi, kalau mencari kesembuhan secara total, risikonya pun akan tinggi. Kalau mau ia datang, maka harus banyak-banyak bersabar. Yang kelima, pengobatan suportif, termasuk pola makan sehat, olahraga ringan, dan pemantauan rutin terhadap fungsi organ tubuh. Lanjut. Ya, pencegahan. Yang pertama, screening sebelum menikah. Tes darah dapat membantu mengetahui apakah seseorang membawa gen talisemia atau keturunan talisemia tersebut, genetik atau bawaan, sehingga pasangan dapat mempertimbangkan risiko bagi keturunannya, karena penyakit talisemia berbahaya untuk keturunan, apalagi sampai memerlukan transfusi darah seumur hidup. Yang kedua, konsultasi genetik. Jika salah satu atau kedua pasangan membawa gen talisemia, konsultasi dengan ahli genetika dapat membantu memahami kemungkinan dampaknya pada anak. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu diagnosis prenatal. Pemeriksaan selama kehamilan seperti amniocentesis atau biopsi pilus kuriwinik dapat mendeteksi talisemia pada janin. Yang keempat, bayi tabung dengan seleksi embrio. Teknologi seperti preimplantation genetic diagnosis atau PGD memungkinkan pasangan dengan gen talisemia memilih embrio yang tidak membawa kelainan. Yang kelima, edukasi masyarakat. Penyebaran informasi tentang talisemia dapat meningkatkan kesadaran dan membantu pencegahan melalui perencanaan keluarga yang lebih baik. Nah, lanjut kesimpulannya. Talisemia adalah penyakit kelainan darah genetik yang diturunkan secara resesif, ditandai dengan gangguan produksi hemoglobin, sehingga menyebabkan anemia hemolitik. Penderita talisemia mengalami kerusakan sel darah merah yang lebih cepat dan normal, sehingga membutuhkan transfusi darah secara berkala. Penyakit ini termasuk salah satu penyakit genetik yang paling umum di dunia, terutama di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jadi talisemia itu adalah penyakit kelainan darah genetik yang diturunkan secara resesif yang menyerang produksi hemoglobin, sedangkan hemoglobin dalam tubuh kita itu adalah untuk membawa oksigen dalam tubuh. Kalau misalkan membawa oksigen itu terganggu, maka kita itu harus terapi transfusi darah untuk menjaga keseimbangan hemoglobin kita tetap berjalan. Saran yang pertama, pemeriksaan dini. Lakukan screening talisemia sejak dini, terutama bagi pasangan yang akan menikah, untuk menjaga kelainan anak dengan talisemia mayor. Yang kedua, pola hidup sehat. Penderita disarankan menjaga pola makan yang bergizi, rutin berolahraga ringan, dan menghindari infeksi. Yang ketiga, konsultasi rutin. Lakukan kontrol medis secara berkala untuk memantau kadar hemoglobin dan kondisi organ tubuh. Edukasi masyarakat. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pencegahan talisemia melalui edukasi dan kampanye kesehatan. Terima kasih. Oh, jadi kayak itu. Berarti talisemia itu penyakit yang bisa diturunkan dari ayah dan ibu lah. Nah, seperti itu, tepat sekali.
Oke, terima kasih banyak informasinya.